Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak bapak semuanya. Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya nak. Jangan lupa sering cuci tangan, ikuti protokol kesehatan. Jangan keluar rumah apabila tidak ada kebutuhan yang memang betul-betul mendesak. Baik. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya mengenai operasi aritmatika. Nah, kalau pada materi sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang tipe bilangan ya, jenis-jenis bilangan, ada bilangan biner, oktal, heksadesimal ya, ada bilangan desimal. Kemudian kita juga udah pernah belajar gerbang logika. Jadi di sini kita untuk materi selanjutnya mengenai operasi aritmatika. Nah, coba kita lihat di sini, apa itu operasi aritmatika? Nah, operasi aritmatika adalah penjumlahan dan juga pengurangan, sementara perkalian dan pembagian merupakan operasi selanjutnya yang dikembangkan dari kedua operasi dasar tersebut. Nah, kalau kita nanya operasi aritmatika ini sebenarnya dia hanya ada dua, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, tetapi kenapa ada perkalian dan pembagian? Nah, perkalian dan pembagian adalah operasi lanjutan dari penjumlahan dan pengurangan, maka timbullah itu dia perkalian dan pembagian. Nah, kita lihat di sini. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang aritmatika biner terlebih dahulu ya nak. Ini awal kita akan lanjut biner, kemudian setelah biner nanti kita oktal. Setelah oktal, kalau desimal menurut bapak itu udah tidak perlu karena udah kalian sehari-hari sudah menggunakan seperti 3 tambah 2 itu 5 ya, kalian udah paham. Kemudian nanti ada bilangan heksadesimal. Jadi nanti kita akan 3 bahas. Yang pertama ada bilangan biner, kemudian ada bilangan oktal, dan juga ada bilangan heksadesimal. Nah, masing-masing itu nanti kita akan bahas subnya, yaitu pertama ada penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi 4 ini masing-masing dari jenis bilangannya ya. Nah, untuk yang awal ini kita bahas tentang bilangan biner. Oke, nah. Oke. Kita masuk untuk penjumlahan bilangan biner. Nah, kita perhatikan dulu ini ketentuan dari bilangan binernya ya. Ketentuan dari bilangan biner. Jadi di sini 0 tambah 0 ini hasilnya 0, 0 tambah 1 hasilnya 1, 1 tambah 0 hasilnya 1, dan 1 tambah 1 hasilnya 0, tetapi dia disimpan 1 ya. Untuk ke selanjutnya. Oke. Nah, kita lihat di sini ada contoh soal, lakukan perhitungan berdasarkan aturan dasar penjumlahan bilangan biner. Maka hasilnya, nah ini 15 ditambah 35 sama dengan 50. Inilah yang awalnya yang kita ini dia kan bilangan desimal. Ini yang sering kita lakukan ya kan. Nah, tapi bagaimana jika menghitungnya menggunakan bilangan biner? Oke. Nah, di sini angka 15 pertama kita ubah dulu ke dalam bentuk biner. Nah, 15 jika kita ubah ke dalam biner itu hasilnya 0 0 1 1 1 1 ya. Ya, oke. Nah, ini berarti 1 2 4 8. 8 tambah 4 12, 12 tambah 2 14, 14 tambah 1 15, maka bilangan biner 001111 itu adalah bilangan desimalnya 15. Nah, kemudian 35-nya kita ubah ke biner juga menjadi 100011. Nah, ini jadi, nah, kemudian bagaimana cara menjumlahkannya? Cara menjumlahkannya cukup mudah. Yang pertama 1 1. Nah, kita lihat sini 1 1 hasilnya 0 ya, simpan 1 berarti di sini 1 ya. 1 1 0. Nah, 1 0 hasilnya 1 ya, karena tadi di sini ada 1 1 kita simpan 1 lagi ya. 1 1 hasilnya 0, simpan 1 ya. Simpan 1. Kemudian tadi kan simpan 1 1 1, maka di sini hasilnya 0, simpan 1 ya. Ini 1 0 hasilnya 1, kemudian 0 1 hasilnya 1, maka didapatlah
1100010, atau kalau kita buat ke bilangan desimal ini hasilnya 50. Oke, sampai sini paham nak? Oke, nanti kalau ada yang kurang paham silahkan dipertanyakan ke Google Classroom ya nak, jangan tidak dipertanyakan. Oke, Bapak ulang saya lagi nih. 11 kenapa dia 0? Nih kita lihat. 11 hasilnya 0, tetapi dia memiliki simpanan 1. Nah, simpanannya ini kita letakkan di sini 1. Nah, 1. Baru kita hitunglah ini lagi. 11 hasilnya 0, dia punya simpanan 1, letak sini. Ini kan 0, jadinya 01 hasilnya 011 ya di sini. Begitu juga selanjutnya ya. Oke. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan dipertanyakan ya nak, jangan tidak dipertanyakan. Oke, itu tadi untuk penjumlahan. Sekarang kita masuk ke pengurangan. Nah, pengurangan ini adalah aturan dasar pengurangan di bilangan biner. Nah, 50 kita konversikan ke bilangan biner. Kemudian 35 kita konversikan ke bilangan biner dikurangkan ya. Nah, di sini contoh 01 hasilnya 1. Kemudian 11 hasilnya 0. Ini dapat dari sini ya nak, 1. Oke, jadi didapatlah ini konversi hasilnya 001111. Nah, ini sangat mudah, bisa kalian pelajari nantinya ya nak. Karena ini sangat mudah sekali menurut Bapak. Kalian tinggal ikuti aja aturan dasar dari masing-masing apanya. Oke, nah ini untuk pengurangan. Kemudian untuk perkalian. Nah, perkalian di sini. Nah, perkalian umumnya ini sama seperti kita melakukan perkalian ya. Ada dijumlahkan dulu nanti ya. Sistemnya gimana? Kita lihat di sini. Pertama, kita ambil yang bagian sininya dulu. Nah, di sini 1 kali 1 maka hasilnya 1. Karena di aturan dasar perkaliannya 1 kali 1 hasilnya 1 ya. Jadi di sini 1 kali 1 1. Baru masuk lagi 1 kali 1 yang sebelahnya hasilnya 1 ya kan. Baru 1 kali 1 yang sebelahnya 1 lagi. 1 kali 1 hasilnya 1 lagi. Nah, di sini perkaliannya ini sama seperti biasanya kita menggunakan bilangan desimal untuk melakukan perkalian ya. Nah, kalau sudah selesai yang bagian 1, kita masuk ke bagian selanjutnya. Ya, ini 0. Barulah kita buat 0 kali 1 0. Baru 0 kali 1 0. Kita buat lagi 0 kali 1 0. Kemudian 0 kali 1 0. Maka dapatlah ini. Setelah selesai yang selanjutnya, kita masuk lagi selanjutnya. Nah, begitu juga dia nak sampai habis ya. Ini 0 kali 1 0, 0 kali 1 0, 0 kali 1 0, 0 kali 1 0. Baru masuk yang terakhir 1 kali 1 1, 1 kali 1 1. Nah, maka didapatlah ini semua 1 1 1 1. Nah, setelah udah didapat semua, barulah kita jumlahkan seperti yang desimal. Nah, untuk penjumlahannya ini kita ikut lagi ke rumusan yang di depan. 1 kita turunkan 1 0 1 1 0 1 ya kan. 1 0 1 turun 1. Nah, 1 1 hasilnya 0 naik 1 ya. Nah, 1 kemudian 1 1 hasilnya 0 naik 1 lagi. 1 1 hasilnya 0 naik 1. 1 1 di sini hasilnya 0 naik 1. Nah, ini satunya tadi masuk ke sini. Jadi dapatlah hasilnya 1 0 0 0 0 1 1 1. Nah, ya, atau kita baca di belakang 1 1 1 0 0 0 0 1. Kalau didesimalkan hasilnya 525 ya. Sampai sini paham ya, Nak? Di sini perkaliannya kita sama perkaliannya seperti yang lainnya ya. Ini sama aja. Kemudian kita masuk ke pembagian. Nah, pembagian ini sama halnya. Misal 101 dibagi 1111101 hasilnya maka ini 101 kita masukkan terlebih dahulu. 101 dari awal ya. Kemudian kita kurangkan ya,
kita kurangkan dapatlah dia 0101 ya. Nah kemudian dapatlah dia 010. Nah 010 kan nggak bisa mau dibagikan lagi dengan 101, maka yang satu ini kita turunkan kemari, dapatlah dia 0101. 0101 kita kurangkan dengan pembaginya 101, maka 1 kurang 1 0, 0 kurang 0 0, dan 1 kurang 1 0, maka ini habis 0 ya. Nah setelah 0 ini kan kosong, nggak ada lagi 0 nih, nggak ada angka ya kan, kita turunkan 1 mau dibagikan 101 kan nggak bisa, kita turunkan lagi 0-nya. Nah 10 mau dibagikan juga belum bisa, kita turunkan angka yang terakhir 1. Jadi 101 ya, 101 kita bagikan dengan 101 hasilnya 0. Kenapa? 1 kurang 1 0, 0 kurang 0 0, dan 1 kurang 1 0 ya. Jadi itu tadi kita dapat dia hasilnya 11 11001 ya. Nah ini dia ya, ini kita dapat. Oke. Nah apabila ada yang kurang jelas, nah nih mungkin sekian pelajaran kita atau materi kita hari ini. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan ke Bapak melalui Google Classroom, nanti akan Bapak jawab ya. Dan di sini kenapa materinya kita masih biner dulu? Kenapa? Karena kita hanya 2 les, jadi waktunya singkat. Jadi Bapak ambil satu sub materi aja dulu. Nanti kalau udah paham kita lanjut, tapi kalau belum paham minggu depan akan kita ulang lagi ya. Nah jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Mungkin sekian materi dari Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bapak semuanya.